Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok tugas penggunaan motor listrik dalam industri, di sini sudah ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Said Rahmat Sidik dengan NIM D400 2071. Kemudian ada Anggesti Bayu Anawi dengan NIM D400 2072. Selanjutnya ada Justin Wikasno dengan NIM D400 2080. Kemudian ada Hanif Hoirul Rojikin dengan NIM D400 200 113. Yang pertama ini ada penerapan predictive maintenance motor hidrolik twin roll press 421 E006 dengan analisa pelumas oil analysis. Apa yang dimaksud dengan twin roll press ini adalah mesin yang bertujuan untuk mencuci, memutih plup, penulis, melakukan maintenance pada motor hidrolik di mesin twin roll press 421 E006 yang bertujuan untuk memutihkan plup. Selanjutnya ada motor hidrolik ini menggunakan oli sebagai tenaga penggerak. Prinsip kerjanya adalah tekanan oli yang dihasilkan oleh pompa hidrolik diteruskan dengan aliran dan tekanan tertentu untuk menggerakkan piston radial sehingga poros dari roll press berputar. Sistem hidrolik modern ini pada peralatan bergerak memerlukan perawatan yang jauh lebih ketat, terutama dalam hal kemurnian oli karena penggunaan sistem kontrol seperti katup servis. Karena kemurnian ini menurun, diperlukan metode pembersihan yang lebih baik dan peralatan pembersihan yang lebih baik. Selain itu, menjaga mesin tetap bersih selama pengoperasian normal mungkin memerlukan filter dan efisiensi filter yang baik. Karena tanpanya kontaminasi sistem hidrolik dapat dihilangkan, dilewati, dan dikalikan dengan setiap siklus. Efek pada kausan komponen yang membentuk sistem hidrolik itu sendiri. Oleh karena itu, oli motor hidrolik harus selalu dalam keadaan bersih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mas Anggesti, dipersilahkan. Baik, selanjutnya pada slide ini ada bentuk-bentuk dari perawatan.
untuk perawatan, maintenance, apakah pemeliharaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan atau bagaimana pemeliharaan dirancang secara proaktif. Selanjutnya terdapat corrective maintenance adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang diterima. Yang ketiga, predictive maintenance. Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Selanjutnya, yang keempat, terdapat breakdown maintenance. Pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang material, alat-alat, dan tenaga kerja. Selanjutnya, emergency maintenance adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Selanjutnya, oil analysis atau analisa pelumas. Analisa oli adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan kualitas dan kelayakan oli serta kondisi mesin yang menggunakan oli tersebut. Kualitas dan kemudahan penggunaan oli ditunjukkan oleh beberapa parameter seperti viskositas oli, kekentalan, dan kadar air. Kondisi mesin ditunjukkan oleh parameter keausan dan unsur kontaminan yang terdeteksi pada oli. Analisis minyak adalah metode untuk memperoleh informasi secara rutin dalam berbagai jenis pengujian seperti resek air dalam minyak, viskositas, indeks PV, penghitungan partikel, dan indikatif couple plasma atau ICP, penulisan pengambilan dan menguji sampel oli pada motor hidrolik twin roll press 21E006. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Hanif. Ya, saya lanjutkan. Kemudian ada syarat pengambilan sampel oli atau oil. Yang pertama, mesin harus dalam kondisi beroperasi selama proses pengambilan sampel atau 30-60 menit lamanya setelah mesin dioperasikan. Lalu jika tidak memungkinkan pengambilan sampel saat mesin beroperasi, segera setelah mesin stop sampel harus diambil. Diusahakan dalam waktu 30 menit setelah mesin stop. Yang ketiga, selalu ambil sampel dari bagian filter dan bagian setelah keluar dari mesin, atau dalam kata lain, bagian-bagian ada terdapat bearing, gear, piston, dan lain-lain. Bagian ini akan memberikan banyak informasi karena tidak ada partikel terbang oleh filter atau separator. Yang selanjutnya, nomor 4, membuat prosedur pengambilan sampel secara detail pada setiap sistem lubrikasi. Yang kelima, pastikan peralatan pengambil sampel bersih sebelum pengambilan sampel. Yang keenam, pastikan frekuensi pengambilan sampel telah tepat untuk membantu mengidentifikasi temuan atau problematika. Yang ketujuh, segera antar sampel oli ke laboratorium oil analysis. Yang selanjutnya, terdapat prosedur kerja pengujian sampel oli pada lab oil analysis. Water cycle atau metode ini merupakan pengujian kadar air dalam secara kualitatif, yaitu dengan mendeteksi secara visual seperti suara cracking dan gelembung air yang dihasilkan oleh pada saat pengujian. Adapun ciri-ciri visual oil yang sudah terkontaminasi air seperti sudah keruh dan oli sudah berwarna susu. Pengujian water crack menggunakan alat hot plate 180 UC. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator, Mas Said. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Safe.